Nama saya Ketut Jayadi, biasa dipanggil J kalau di tempat kerja. Saya 48 tahun. Ini kan gempanya bukan gempa satu kali, Pak. Ini gempa beruntun dan semakin ke belakang gempanya semakin besar. Saat itu sih gempa pertama belum begitu dahsyat, Pak. Begitu kita nyampe di luar lah, tambah parah lagi gempanya, tambah dahsyat lagi, dan saya melihat ada beberapa orang sudah dalam kondisi terluka, Pak. Hal itu yang istilahnya membuat anak-anak saya semakin ngeri gitu ya. Anak-anak saya sempat ada yang nangis juga kan. Saya saat itu nggak mau nangis karena saya nggak mau terlihat lemah di depan anak saya. Kalau saya yang nangis, anak saya pasti akan lebih nangis lagi. Saya 10 bersaudara, saya anak ke-8. Bapak saya itu hanya seorang supir. Kemudian karena usia, beliau beralih ke petani. Karena bapak saya sendiri dan saya di rumah berdua sama kakak saya, tugas saya itu adalah membantu bapak saya di kebun. Bahkan sudah hampir gelap, matahari gelap itu kita baru balik dari kebun. Sebenarnya pada waktu SMA, kelulusan itu saya mendapatkan PMDK, Pak ya. Zaman itu PMDK itu istilahnya kita sudah bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes. Cuman saya kembali lagi melihat kondisi orang tua saya saat itu. Secara finansial kita hampir minus, hampir tidak ada penghasilan tetap. Makanya saya tidak berani membicarakan apa yang saya dapatkan ini ke orang tua saya. Sehingga saya memutuskan untuk sebisa mungkin setamat SMA saya harus segera bekerja untuk membantu orang tua saya. Lulus SMA, saya mencoba-coba cari pekerjaan, segala pekerjaan sudah saya coba, jadi supplier buah, supplier sayur, sebelum akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di perusahaan besar di McDonald. Nah ini kayaknya perlu dicet deh. Awal mula kerja di McD itu sebenarnya penuh tantangan ya Bu menurut saya, karena hampir 3 kali saya apply surat lamaran. Barulah akhirnya di kesempatan ketiga saya bergabung dengan McDonald Kuta Square dulu sebagai kru di sana. Di sana saya di training dengan sistem seperti fast track ya, jadi dalam 3 bulan saya sudah bisa menguasai semua stasiun ya. Kemudian dikasih kesempatan ataupun kepercayaan untuk mengisi salah satu jabatan yang cukup penuh tanggung jawab di saat itu. Bagi saya itu adalah sebuah tantangan yang membuat saya sempat minder. Apakah saya hanya lulusan SMA mampu memegang jabatan seperti itu? Tapi selama ini saya lihat di McDonald itu sistemnya sama, trainingnya sama, artinya semua orang pun sama. Hal itu yang membuat saya akhirnya tetap setiap ada kesempatan, saya selalu maju seperti itu. Kita itu kan memang tidak ada batasan antara bawahan sama atasan. Jadi kita itu di sana Pak Jayadi dan sama timnya itu dirangkul gitu lah. Pak Jayadi orangnya humble, orangnya juga bijaksana, terus sederhana. Kadang kesederhanaannya itu bisa membuat kita nyaman pada saat bekerja. Awal mula saya ketemu dengan suami saya, dulu kami sama-sama kerja di McD, kemudian saya move ke banyak store, sampai akhirnya tahun 2003 kami menikah. Kalau biasanya suami itu
Mungkin kebanyakan yang gengsi untuk melakukan pekerjaan rumah, tapi untuk Pak Jayadi sendiri itu tidak ada dalam kamusnya gengsi. Apapun itu, termasuk mengasuh anak, memasak, sebisanya kami lakukan sama-sama. Dan anak-anak juga sangat senang kalau yang masak itu bapaknya. Jadi mereka lebih excited untuk menikmati masakan kalau saya bilang bapaknya yang masak. Papa itu humoris, baik, ramah, jadi bisa diajak bercanda, bahkan bisa diajak tempat buat cerita-cerita, buat jadi teman, ataupun buat jadi papa kita. Papa juga orang yang mungkin kelihatannya kayak tegang, kayak kaku gitu, tapi sebenarnya enggak. Papa malah enggak pernah marah-marah, enggak pernah yang terlalu kaku, anaknya harus ini, harus itu, harus itu. Saya ingin mengajarkan anak saya bagaimana berbagi, bagaimana melakukan suatu pekerjaan dengan teamwork. Di sanalah saya merasa bahwa ini keluarga gitu. Jadi semua punya peran. Pada saat anak saya yang pertama lahir, saya dikirim ke Lombok. Saya dipromosikan sebagai RGM, itulah yang sebenarnya membuat saya bingung. Saya sudah dipromosikan sebagai RGM dengan catatan bahwa saya akan ditugaskan di Lombok gitu. Yang menjadi beban sebenarnya di pikiran saya adalah apakah istri saya, keluarga saya itu bisa beradaptasi di tempat yang baru. Untuk memindahkan satu keluarga ke daerah baru itu menurut saya tantangannya luar biasa. Akhirnya saya telepon ibu saya. Ibu saya waktu itu sempat cerita, kesempatan bertugas di tempat baru itu adalah kepercayaan, sebenarnya kepercayaan dari perusahaan bahwa kita itu sebenarnya mampu. Akhirnya dengan istilahnya wejangan dari ibu saya itu membulatkan tekad saya untuk berangkat. Dan saya mengambil kesempatan itu 2016 kalau nggak salah saya sudah dipromosikan sebagai RGM di McDonald Mataram. Gempa berkekuatan magnitudo 7 kembali mengguncang Pemirsa, dampak Lombok dari untuk gempa kedua bumi yang kalinya pada melanda Minggu Lombok, petang, Nusa Tenggara 5 Barat pada Agustus Minggu malam 2020. yang berkekuatan Gempa 7 kembali skala terjadi Richter di Lombok, menyebabkan Nusa Tenggara kemacetan Barat Nusa. pada Minggu malam pukul Kawan 21. asing masih memadati area Bandara Internasional Lombok Raya hingga sore ini. Ya, saya dalam posisi libur hari itu, kemudian anak-anak juga libur. Kita sepakat bahwa kita akan jalan-jalan. Kita jalan-jalannya ke sebuah daerah namanya Narmada di Lombok. Kemudian sampai di rumah, anak saya yang pertama sedang bikin PR karena tidak bisa menjawab. Akhirnya anak saya mencari saya ke kamar. Baru nyampe kamar, anak saya curiga kok ada suara, kok ada getar, ada apa gitu. Saya pun karena posisi rebahan merasakan. Saya sempat nanya ke istri, suara apa ya Ma? Saya pikir ada mobil besar lewat, sedangkan di tempat tinggal saya itu jalannya kecil gitu. Setelah sekian detik baru nyadar kalau itu gempa. Itu gempanya bukan goyang kiri kanan Pak. Itu kita seolah-olah diangkat naik turun. Semakin ke belakang gempanya semakin besar gitu. Waktu itu karena ada isu air laut naik itu di Ampenan. Mataram sama pantai Ampenan itu kan dekat. Jadi kami semua warga di sana itu khawatir. Kita sepakat untuk mengungsi di kantor gubernur. Justru masalahnya adalah pada saat kejadian itu istri saya yang pingsan. Bagaimana saya bisa membonceng istri saya, di depan itu anak saya tangan saya ke belakang megangin istri karena kan ngelihat kondisi kayak baliho itu seolah-olah sudah hampir kena ke muka kita. Dua anak saya itu saya titip ke tetangga untuk diajak ngungsi. Udah janjian di kantor gubernur, ternyata dia jalannya beda, terpisah jadinya. Saya berusaha menghubungi adik saya, tidak bisa dihubungi. Kita hanya bisa menunggu dia yang menghubungi kita bagaimana kabarnya. Jadi cuma bisa menunggu aja. Komunikasi tidak bisa, jadi komunikasi kita istilahnya kalau direct ke Mataram itu nggak bisa.
Jadi saya minta tolong saudara di Bali, saya telepon saudara di Bali menelpon anak saya posisi di mana. Sama omnya itu dibantu, jadi pesannya Echa disampaikan ke mamanya lewat omnya itu, nanti pesan mamanya disampaikan lagi ke Echa gitu. Jadi berantai gitu kan teleponannya. Bisa bertemu lagi di Narmada, di tempat kita melalui jalan-jalan siangnya itu. Dan itu ketika ketemu anak saya itu rasanya waduh, tidak ada istilah lebih bersyukur dari itu, Pak. Saya syukurnya mereka sangat pengertian dengan kondisi, apalagi Ara waktu itu masih umur 4 tahun. 4 tahun tuh dia sampai berusaha menghilangkan sendiri traumanya dengan dia minta nyanyi. Boleh nggak Ara nyanyi? Biar nggak takut lagi gitu dia. Kalau nggak salah sempet nangis juga karena takut kenapa-napa gitu. Kakak-kakak bisa dari kita gitu, bisa. Jadinya takut kakak kenapa-napa terus nggak ketemu. Terus aku nangis di sana, tenangin. Tapi akhirnya ketemu juga, dikasih kesempatan sama Tuhan buat ketemu lagi sama kakak. Berkumpul dengan keluarga itu kekuatan saya terbesar. Sempat saudara di Bali sudah nelpon, ayo kita belikan tiket, ayo pulang gitu. Tapi anak istri saya malah menjawab lain. Padahal saya sempat bilang, silakan pulang, tinggalkan saya di sini. Tapi istri saya nggak mau. Dia demenin saya. Anak-anak saya juga sama. Apapun yang terjadi kita bersama. Selain saya memikirkan keluarga, satu sisi saya harus memikirkan tempat kerja saya. Di dalam itu ada karyawan-karyawan juga gitu. Saya juga harus tahu karyawan saya itu kondisinya seperti apa. Pada saat kondisi kita balik ke rumah jam 5 pagi, saya jam 6 langsung berangkat ke restoran lagi, saya ngabsen. Di sana ada satu karyawan yang tidak bisa saya hubungin dan itu membuat saya kepikiran. Sebagai seorang restoran general manager, ingin memastikan bahwa kru kita ini sudah selamat semua. Sehingga sampai malam pun Pak Jayadi sampai dia melakukan telepon sana kemari, temannya ditelepon juga tidak ada yang tahu. Namanya kalau tidak salah itu Mbok Sri Harini. Dia itu karyawan senior yang saya tahu, mungkin agak kurang mampu dan punya anak berkebutuhan khusus. Bapak itu terus siapa karyawan yang kira-kira tahu, terus bersama itu terus mencari. Jadi setiap hari saya kirim satu kru, satu karyawan untuk mengelilingi sekitar rumahnya dia sampai ada informasi. Sampai akhirnya kurang lebih berapa hari itu baru dia menghubungi store. Jadi saya mau pulang nggak bisa, mau menghubungi orang store juga nggak bisa, menghubungi orang rumah juga nggak bisa. Seperti jadi Pak J panik dan cemas memikirkan krunya yang hilang, kemana ini kru saya lagi satu susah dihubungi. Saya ngungsinya paling jauh waktu itu. Waktu pertama kali datang ke McD ketemu Pak J itu saya perasaannya apa ya? Saya nangis, cuman taunya nangis sejadi-jadinya. Saya cuman bilang gitu aja. Dia selalu support saya. Apapun yang terjadi, kamu harus semangat, nggak boleh nyerah. Demi anakmu dan juga pekerjaan. ...2018 akhir itu menjelang akhir ya, saya dapat kabar dari atasan bahwa akan dibuka restoran di Singaraja. Hanya saya yang posisi sebagai RGM yang berasal dari Singaraja. Untuk pertama kalinya saya mengambil keputusan atas nama saya sendiri sebagai kepala keluarga bahwa kita semua harus pulang. Trauma pasti ada gitu. Melihat kejadian atau suara dentuman keras saja
pasti kita gemetar. Tapi saya mungkin bisa mengalihkan dengan pekerjaan. Jadi saya menyibukkan diri. Saya lebih memikirkan bagaimana anak keluarga saya. Kayak truk besar lewat itu, bergetar, tanah bergetar itu saya lemes. Sudah lemes. Kalau dengar suara gerbang keras itu sampai sesak napas. Memang trauma sekali. Sekarang gampang kagetan malah. Kayak kalau ada suara gitu atau apa gitu langsung deg-degan, lemes dari kepala sampai kaki gitu. Takutnya pas kita tidur tiba-tiba gempa kan kita langsung lari gitu dong, harus cepat itu. Zaman saya SMP itu saya punya kemauan, saya punya keinginan menjadi seorang penari. Tetapi apa daya, secara finansial, secara biaya kita nggak bisa ke arah tersebut. Tapi itu kita korbankan, saya korbankan. Saya lebih kepada bagaimana keluarga saya tetap survive. Hal itulah yang saya tuangkan ke anak saya. Karena dulu katanya papa betul bisa nari. Jadi papa yang ngajarin, pakemnya tuh kayak gini gitu. Kalau penari itu mungkin kalau secara personal, oke, kita bisa ego, kita bisa menguasai panggung sendiri. Bagaimana kalau kita menari massal? Bagaimana kalau kita menari kelompok? Di sanalah kita diuji. Mungkin kita merasa gerakan kita paling bagus, tapi kita ditaruh di posisi belakang gitu misalnya. Itu kita bisa menahan ego kan? Itulah di sana kekuatan kita sebagai seorang penari, itu kita diajarkan di sana. Bagaimana kita bisa menurunkan ego kita, meskipun kita merasa mampu, kita tidak bisa menonjolkan diri. Meskipun kita kurang mampu, kita bisa ditutupi sama orang lain. Jadi teamwork di sana juga diajarkan. Kejadian gempa itulah membuat saya semakin memahami penduduk yang berbaik hati, memberikan kita minum, membawakan kita sekedar selimut seperti itu, Pak. Itu luar biasa. Makanya di sana saya tumbuh rasa ketika saya ingin melakukan sesuatu, hal yang pertama saya pikirkan adalah apakah ini berguna untuk orang lain. Dia itu sosial jiwanya juga. Dia sering juga mensupport, memberikan masukan-masukan di warga kami. Dan memang benar-benar punya rasa wirang dengan keluarga beliau itu. Seke itu menumbuhkan rasa kekeluargaan yang cukup kuat di kita. Saya diajarkan bagaimana mempunyai rasa empati. Saya diajarkan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana kita bisa meredam ego kita demi kepentingan bersama. Itu yang benar-benar susah tapi harus kita lakukan, dan itu kita lakukan dengan tanpa paksaan. Persaudaraan itu bisa kita yang ciptakan. Kita baik sama orang, orang pun akan baik sama kita gitu. Itu filosofi saya yang sering saya tanamkan ke anak-anak. Aku adalah kamu, kamu adalah aku dan kamu adalah Tuhan yang di atas. Saudara itu bukan hanya pertalian darah. Orang yang kita ajak sehari-hari, orang yang di depan kita sehari-hari, tetangga kiri kanan, itu adalah saudara dekat kita. Rasa peduli, rasa istilahnya turut prihatin kepada orang lain, itu membuat saya semakin mensyukuri apa yang Tuhan berikan ke kita.